dari murid-murid Yesus pergi ke sebuah desa bernama Emmaus yang terletak kira-kira 11 kilometer dari Yerusalem, dan mereka bercakap-cakap tentang segala sesuatu yang telah terjadi. Ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, datanglah Yesus sendiri mendekati mereka, lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka, sehingga mereka tidak mengenali Dia. Yesus berkata kepada mereka, "Apakah yang kamu percakapkan sementara kamu berjalan?" Lalu berhentilah mereka dengan muka muram. Seorang dari mereka, namanya Kleopas, menjawabnya, "Apakah engkau satu-satunya orang asing di Yerusalem yang tidak tahu apa yang terjadi di situ pada hari-hari ini?" Katanya pada mereka, "Apakah itu?" Jawab mereka, "Apa yang terjadi dengan Yesus orang Nazaret? Dia adalah seorang nabi yang berkuasa dalam pekerjaan dan perkataan di hadapan Allah dan di depan seluruh bangsa kami. Tetapi imam-imam kepala dan pemimpin-pemimpin kami telah menyerahkan Dia untuk dihukum mati, dan mereka telah menyalibkannya. Padahal kami dahulu mengharapkan bahwa Dialah yang akan membebaskan bangsa Israel. Sementara itu telah lewat 3 hari sejak semuanya itu terjadi, tetapi beberapa perempuan dari kalangan kami telah mengejutkan kami. Pagi-pagi buta mereka telah pergi ke kubur dan tidak menemukan jenazahnya. Lalu mereka datang dengan berita bahwa telah kelihatan kepada mereka malaikat-malaikat yang mengatakan bahwa Yesus hidup. Beberapa teman kami pun telah pergi ke kubur itu dan mendapati sama seperti yang dikatakan perempuan-perempuan itu, tetapi Yesus sendiri tidak mereka lihat. Lalu Yesus berkata kepada mereka, "Hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu untuk mempercayai segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi. Bukankah Mesias harus menderita semuanya ini untuk masuk ke dalam kemuliaannya?" Lalu Ia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang Dia dalam seluruh kitab suci, mulai dari kitab-kitab Musa dan segala kitab nabi-nabi. Mereka mendekati desa yang mereka tuju, lalu Ia berbuat seolah-olah hendak meneruskan perjalanannya. Tetapi mereka sangat mendesaknya, "Tinggallah bersama-sama dengan kami, sebab hari telah menjelang malam, dan matahari hampir terbenam." Lalu masuklah Ia untuk tinggal bersama-sama dengan mereka. Waktu duduk makan dengan mereka, Ia mengambil roti, memberkati, lalu memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Ketika itu terbukalah mata mereka, dan mereka pun mengenali Dia. Tetapi Yesus lenyap dari tengah-tengah mereka. Kata mereka satu sama lain, "Bukankah hati kita berkobar-kobar ketika Ia berbicara dengan kita di tengah jalan, dan ketika Ia menerangkan kitab suci kepada kita?" Lalu bangunlah mereka dan langsung kembali ke Yerusalem. Di situ mereka mendapati 11 murid-Nya. Mereka sedang berkumpul bersama teman-teman mereka. Kata mereka kepada kedua murid itu, "Sungguh Tuhan telah bangkit dan telah menampakkan diri kepada Simon." Lalu kedua murid itu pun menceritakan apa yang telah terjadi di tengah jalan dan bagaimana mereka mengenali Yesus pada waktu Yesus memecah-mecahkan roti. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus.
Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus, kita bergembira karena kita juga merayakan hari ini, hari Idul Fitri, hari yang kedua. Kita sangat bergembira sudah mengunjungi saudara-saudaranya. Saya kira sudah ketemu dengan teman-teman, saudara, dan handai taulan yang lain. Saya kira sudah, lalu WA sudah, apalagi yaitu kalau sudah pergi-pergi, sudah. Mana lagi? Yang tidak sudah adalah tinggal di rumah. Bagi Bapak Ibu yang lain tinggal di rumah, mungkin sudah tua, sudah usia, tinggal menerima bukan angpo, tapi menerima salaman-salaman dari tetangga-tetangga dari Kiwo Tengen. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, bagi mereka yang macam ini, saya kira itu kegembiraan kita. Sungguh itu adalah kegembiraan kita, di mana kita merayakan hari raya Idul Fitri yang hampir mirip, hampir bersamaan dengan Paskah. Lalu ada orang bertanya iseng-iseng, ada apa ini? Gejala apa di tahun politik seperti ini? Ya enggak usah dihubung-hubungkan. Ini agama kok dihubungkan dengan politik. Agama ya agama, politik ya politik. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, singkatnya bahwa kita harus bergembira apa yang kita rayakan hari ini. Beri salam kepada mereka. Sampaikan salam saya dari Romo Sumarno. Sampaikan ya. Mengucapkan Idul minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Dan juga selamat Paskah pada Bapak Ibu yang dari luar kota mungkin hadir di sini. Ucapkan selamat Paskah pada mereka semua. Dengan tulus hati kami menyerahkan ucapan-ucapan ini. Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih, kita penuh kegembiraan. Seperti kegembiraan dua murid dari Emmaus tadi. Kisah ini diberikan kepada diri kita oleh Lukas, Santo Lukas pengarang Injil, yang hanya kisah ini di Lukas saja, tempat lain tidak ada. Dan ini kekhasan Lukas. Lukas saat itu adalah pewartaan Injil kepada umat Yunani, pada orang-orang Yahudi yang berkebangsaan Yunani. Oleh karena itu, ini adalah resep untuk diri kita bahwa Injil diwartakan untuk semua orang, untuk semua masyarakat, tidak hanya berhenti di kalangan itu saja. Dan itu kegembiraan, sungguh kegembiraan. Yang menarik adalah bahwa mereka berkobar-kobar mendengarkan pewartaan Yesus di tengah jalan. Di tengah jalan selalu Yesus hadir, berkobar-kobar. Ketika hati kita berkobar-kobar, itu tanda bahwa Tuhan Yesus hadir. Kalau hati kita nyenyet, anyep, jejet, enggak bergerak apa-apa, gak ngereken, itu tidak hadir. Tuhan hadir dalam berkobar-kobar. Ono apa iki? Itu. Bapak Ibu saudara yang terkasih, Yesus selalu hadir dalam diri kita. Ketika diri kita dalam posisi yang tidak enak mungkin, itu kegembiraan pasti Tuhan hadir. Dalam kondisi yang tidak enak mungkin ada kebakaran-kebakaran, mungkin kehilangan-kehilangan, mungkin macam-macam peristiwa sedih. Di situ Tuhan hadir. Tuhan hadir memberikan refleksi untuk diri kita. Apa makna dari peristiwa ini? Tolong Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih,
Selalu dalam kegembiraan, dalam kesedihan, ditanyakan apa refleksi dalam diri kita. Kalau kegembiraan ini berakhir sedih, ya itulah. Kalau kegembiraan ini berakhir dengan gembira, itulah. Sedih dan gembira itu boleh dikatakan silih berganti. Yang penting adalah refleksi kita terhadap peristiwa-peristiwa itu sungguh bermakna bagi hidup kita. Tanyakan pada diri kita, apa peristiwa ini mendekati Hari Raya Paskah dan Idul Fitri, mendekati kegembiraan dalam suka dan duka. Kalau kita menangkap peristiwa itu dengan baik, maka kita akan menikmati kegembiraan, sehingga muncul kegembiraan yang lain lagi dalam pasca Idul Fitri ini. Kita akan lebih gembira. Apa? Pasca Paskah ini kita akan gembira. Sungguh Bapak Ibu, kalau kita menghayati Paskah ini, itulah yang terjadi. Yang kedua, bahwa mereka mengenal Yesus saat Yesus memecah-mecahkan roti. Saat memecah-mecahkan roti ditafsirkan dari liturgi, yaitu saat Misa Kudus, saat Ekaristi, saat Yesus konsekrasi, saat roti diangkat, piala diangkat, nampak sekali Yesus di situ. Namun karena kita sering terlalu menjalankan perintah ini, maka tidak nampak apa-apa, tidak nampak berkobar-kobar dalam diri kita. Kecuali mungkin mereka yang baru baptisan kemarin, mereka yang baru-baru, mereka melihat itulah Yesus, itulah Yesus. Maka seringkali ini adalah sebagai momen konsekrasi ini, perubahan roti menjadi tubuh Kristus, anggur menjadi darah Kristus. Apakah ini pura-pura? Tidak. Itu adalah sungguh-sungguh menjadi roti, menjadi tubuh dan menjadi darah. Tapi mengapa kita rasakan kok seperti roti? Kita rasakan seperti anggur. Karena kita melihatnya bahwa itu adalah dalam peristiwa tataran lapisan jasmani. Kalau kita melihat lapisan rohani, kita melihat lapisan rohani, itu adalah tubuh Kristus, darah Kristus. Maka Bapak Ibu semacam itu melihatnya. Sekali lagi, kalau itu ada kita lihat secara jasmani, secara biasa, memang itu roti, memang itu anggur. Tetapi secara rohani kita merefleksikan diri, lalu melihat hal itu, ini rohani. Pasti ada buktinya. Memang bukti ini tidak nampak sekali jelas. Ketika kita menyantap tubuh dan darah Kristus, kita melihat hal ini lebih terbuka. Orang lebih memandang orang lain dalam cakrawala yang baik, positif. Orang melihat kegembiraan, oh ini orang-orang baik ini. Tidak melihat yang jelek kita tinggalkan. Itu manusia lama. Manusia baru, rohani, ini melihat itu semua. Yesus dilihat sebagai pribadi, nilai-nilai yang terkandung dalam diri kita. Maka Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih, kita tidak bisa melihat hal-hal yang lain. Contohnya juga kalau orang berkerumun, banyak orang Katolik itu melakukan tindakan-tindakan kasih, itulah Yesus, itulah Yesus.
Dan Yesus di sana nampak sekali. Kalau saling orang berbagi, satu sama lain mengucapkan minal aidin, satu sama lain mengucapkan Paskah dengan senyum, dengan gembira, agak diangkat ini pipinya ya, diangkat, tidak terlalu ya diangkat nemen-nemen, enggak usah diangkat ini, tapi cukup biasa, renyah gitu. Renyah. Dari diri kita nampak sekali itu kegembiraan, tidak bisa dipungkiri, mengalir dalam diri kita arah kebangkitan, alur kebangkitan, aura kebangkitan kepada saudara-saudara kita yang lain. Saudara kita yang lain akan memandang, ini dia mulai dia bertobat dengan saya, ini mulai dia baikan dengan saya, ini mulai dia berjabat tangan, bermacam-macam yang lain, bergerak, berbuah, bertumbuh, berakar. Bapak Ibu saudara yang terkasih, kalau itu terjadi, ekaristi di sini hadir dalam diri saudara-saudara yang lain, hadir di dalam diri orang-orang tersebut. Oleh karena itu Bapak Ibu, rajin-rajinlah kita mengucapkan salam. Selamat pagi, selamat pagi, selamat pagi, selamat malam, selamat malam. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, dengan demikian maka kita akan terketuk hati kita, karena Tuhan membangkitkan kita. Tuhan dari Allah membangkitkan Yesus, dari Yesus membangkitkan diri kita, dan kita semua adalah anak-anak kebangkitan. Anak-anak kebangkitan harus optimis, harus lancar memandang orang lain secara positif, gembira hidupnya, reaksi terhadap orang lain selalu menampakkan kegembiraan itu. Oleh karena itu Bapak Ibu, marilah kita hening sejenak, kita mohon kekuatan kepada Tuhan agar kita dianugerahi kegembiraan itu dan kita salurkan kepada keluarga kita lebih-lebih dan keluarga orang lain di sekitar kita. Tuhan memberkati kita. Amin.